Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. MKC bikin marah para tahanan di Bareskrim Polri. Tim kuasa hukum terpidana suap Red Notice Joko Chandra, Irjen Napoleon Bonaparte, angkat suara terkait dengan dugaan kasus penganiayaan terhadap tersangka penista agama Muhammad Kc yang tengah diselidiki Bareskrim Polri. Kuasa hukum Napoleon, Ahmad Yani, mengatakan kliennya pernah cerita soal Kc yang tidak disukai oleh para tahanan lainnya. Ini sudah lama, dulu pernah cerita tapi tidak merespon. Kc ini membuat marah orang-orang di sini, kata Yani pada redaksi Kumparan Senin 20 September. Yani menuturkan, Napoleon sosok yang dihormati dan disegani di rutan Bareskrim. Banyak tahanan yang mengeluh soal Kc ke Napoleon, bahkan ada yang ingin memukulnya. Yani menambahkan keluhan para tahanan direspon serius oleh Napoleon. Dia lalu menemui Kc dan melakukan penganiayaan yang disebutnya sebagai tindakan terukur. Pak Napoleon, orang disegani, melindungi seluruh tahanan yang tak kenal agama. Bahkan dia memimpin upacara 17 Agustusan, seperti itu dia sangat dihormati, berbaur. Itu selebihnya dia banyak di kamar. Dia, Napoleon, tak banyak bersosialisasi kalau terjadi pemukulan yang tadi saya bilang. Dia bisa menangkap akan terjadi pemukulan oleh tahanan lain, dia jadi ventilasi, penyalur keresahan ke Kc tadi. Yani juga menyebut Napoleon dan Kc berada satu blok di tahanan Bareskrim. Mereka juga kerap bertemu pada jam-jam tertentu. Satu tahanan, enggak satu sel, hanya satu blok. Begitu tandasnya. Aniaya MKC, Irjen Napoleon Bonaparte tulis surat terbuka. Siapapun boleh hina saya, tapi tidak boleh terhadap Allah kok. Irjen Napoleon Bonaparte membuat surat tertulis terkait dengan dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap tersangka penista agama MKC beberapa waktu yang lalu. Melalui keterangan tertulis yang diketik oleh Napoleon, ia mengawali pernyataan bahwa dirinya adalah seorang muslim dan dibesarkan dalam atmosfer keluarga yang taat beragama Islam yang rahmatan lil alamin. Napoleon menegaskan bahwa boleh saja menghina dirinya, tapi tidak terhadap Allah sebagai Tuhannya, Al-Quran, Rasulullah, dan Islam sebagai agamanya. Siapapun boleh menghina saya, tapi tidak terhadap Allah kok. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Demikian kutipan pernyataan tertulis Napoleon yang diterima oleh kantor berita politik RMOL pada hari Minggu malam 19 September. Menurut pandangan Napoleon, perbuatan Kc dan beberapa orang tertentu sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Ia mengaku menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan abai dan tidak menghapus seluruh konten di media yang ia nilai tidak beradab. Jenderal Bintang 2 yang saat ini mendekam di rutan Bareskrim itu mengaku siap mempertanggungjawabkan semua tindakan terhadap Kc. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup rukun sebagaimana yang diteladani oleh para pendiri bangsa kita. Demikian doa penutup surat terbuka Napoleon. Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama Muhammad Kasman alias Kc sempat dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati usai mendapatkan dugaan tindak kekerasan oleh sesama penghuni rutan Bareskrim Polri, yaitu Irjen Napoleon Bonaparte. Polisi menyatakan Muhammad Kc tidak terluka parah akibat peristiwa penganiayaan itu. Nggak luka parah, ujar Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat dimintai konfirmasi pada Sabtu 18 September. Agus memastikan bakal mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Mantan Kapolda Sumatera Utara ini mengklaim proses penyelidikan langsung dilakukan usai Muhammad Kc diduga dianiayai oleh Irjen Napoleon. Kuasa hukum juga benarkan Napoleon Bonaparte membuat surat terbuka, isinya menyayangkan pemerintah belum menghapus semua konten dari MKC. Tim kuasa hukum Irjen Napoleon Bonaparte membenarkan bahwa kliennya membuat surat terbuka terkait apa yang dilakukan terhadap tersangka penista agama MKC. Mas, ya benar, surat terbuka dari Bapak, silakan dinaikkan ya, ujar kuasa hukum Napoleon Putri Mayarwantir kepada kantor berita politik RMOL Minggu malam 19 September. Sementara itu, salah satu pengacara Napoleon lainnya juga membenarkan bahwa surat terbuka yang ditandatangani oleh Napoleon merupakan asli. Dalam surat itu, Napoleon mengaku sebenarnya menginginkan berbicara langsung kepada rakyat Indonesia, akan tetapi saat ini tidak dapat dilakukannya karena sedang berada di dalam tahanan. Surat terbuka itu dibuat
Kata Napoleon, banyaknya simpang siur informasi terkait penganiayaan terhadap Kece. Napoleon juga menjelaskan bahwa dirinya dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam. Siapapun bisa menghina saya tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah dan akidah Islam. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun pada siapa saja yang berani melakukannya. Begitu kata Napoleon dalam surat terbuka. Menurut Napoleon, perbuatan Kece dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Terungkap pelaku penganiayaan MKC di Rutan, ternyata Jenderal Polisi Bintang 2. Teka-teki pelaku penganiayaan terhadap tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kece alias Muhammad Kosman akhirnya terungkap. Muhammad Kece yang tahan di Rutan Bareskrim Polri dianiaya oleh tahanan lainnya. Pelakunya adalah Irjen Napoleon Bonaparte. Jenderal polisi itu merupakan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang terlibat kasus suap terkait kepengurusan Red Notice Joko Chandra. Kabareskrim Komjen Agus Adrianto telah membenarkan jika pelaku penganiayaan Muhammad Kece adalah Irjen Napoleon Bonaparte. Sudah tahu bertanya pula, ujar Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi pada Sabtu 18 September. Agus juga menjelaskan Irjen Napoleon dan Muhammad Kece sama-sama tahanan yang mendekam di Rutan Bareskrim Polri. Dia menjelaskan kejadian penganiayaan terjadi pada saat Muhammad Kece sedang menjalani isolasi setelah ditangkap. Sudah diproses dan pelaku sesama tahanan. Pasca kejadian, proses langsung berjalan. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono membeberkan kasus penganiayaan itu telah ditindaklanjuti. Nanti kita teliti lagi, yang jelas sudah proses penyidikan. Begitu katanya saat ditanyai oleh wartawan. Muhammad Kece sendiri melalui pengacaranya melaporkan aksi itu ke Bareskrim Polri. Kliennya merasa dianiaya oleh tahanan lain dalam satu sel. Belum diketahui pasti kapan dan kronologis kejadian tersebut. Hanya saja, lanjut Rusdi, penyidik masih mendalami kasus ini dan mencari barang bukti di sekitar lokasi kejadian. Kasusnya pelapor dianiayai oleh seorang yang saat ini menjadi tahanan di Bareskrim. Jelas Jenderal Polisi Bintang 1 itu.